Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Pertama-tama sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran apa hari ini anak-anak? Sejarah kebudayaan Islam. Jadi pada siang hari ini kita memang akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, tepatnya pada pembahasan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi kita nanti akan belajar step by step tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Gitu Mas? Gini. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita absen terlebih dahulu ya, biar tidak lupa sama muridnya yang besar. Absen pertama Muhammad Octavian Noval. Hadir. Oh hadir, untuk Noval. Yang lain mana gak hadir tuh? Yang lain cuti, Pak. Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kan tadi saya menerangkan intermezzo sedikit ya, bahwa kita akan membahas tentang kerajaan Islam Indonesia. Jadi kerajaan Islam di Indonesia itu sangat banyak sekali. Tetapi menurut banyak referensi yang telah dijelaskan bahwa kerajaan pertama di Indonesia ialah kerajaan apa Mas? Samudra Pasai. Samudra Pasai di kerajaan Samudra Pasai. Perlu diketahui bahwa kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Aceh atau provinsi Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Itu tempat kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan ya dengan penemuan arkeolog yang ditemukan di sebelah utara kota Aceh, tepatnya di Lok Sumawe. Itu 17 km kita ke timur ke kota Lok Sumawe, itu ditemukan sebuah makam, yakni makam raja pertama Samudra Pasai, yakni Muarah Silu. Muarah Silu. Dan ketika Muarah Silu ini masuk Islam, namanya berubah menjadi Sultan Malik As-Saleh. Jadi Muarah Silu ini merupakan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ketika dia itu masuk Islam, kemudian berubah nama menjadi Sultan Malik As-Saleh ya. Tepatnya di Kampung Gedung ya, itu ditemukan makamnya beliau di Aceh sana. Jadi pada masa kejayaannya kerajaan Samudra Pasai ini berkecimpung di dalam bidang perdagangannya. Paham Mas? Gitu. Kenapa kok begitu? Karena secara geografis Aceh ini dekat dengan laut, sehingga mereka melakukan perdagangan perniagaan itu ke negara India,
Cina, dan lainnya. Ya. Ya. Jadi perdagangan mereka itu sangat pesat sekali ya. Jadi pada masa kejayaannya mereka selalu mengandalkan perdagangan ya. Ya. Paham Mas sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Kemudian setelah Kekaisaran Sultan Malik As-Shaleh kemudian digantikan Muhammad Az-Zohir ya, terus sampai yang akhir kemudian Samudra Pasai ini ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Perlu diketahui bahwa masa pemerintahan Sultan Malik As-Shaleh ini dimulai pada tahun 1285 sampai 1326. Dan Sultan Malik As-Shaleh ini lahir pada tahun 1226 ya insya Allah. Pokoknya nanti saya lupa, saya lihat lagi ya Mas ya. Iya. Seperti itu. Jadi sampai sini Mas Novel paham? Paham. Paham ya. Jadi raja pertama Samudra Pasai ialah Sultan Malik As-Shaleh. Kemudian ekonomi mereka dengan apa Mas? Perdagangan. Perdagangan. Kemudian Samudra Pasai ini ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Baik, anak-anak sekalian, kita selanjutnya kita bahas tentang kerajaan yang selanjutnya ada di Indonesia. Ini tepatnya Kerajaan Melaka. Tidak bisa dipungkiri memang Melaka ini terletak di daerah Melayu, ya. Tepatnya berada di Riau. Yang berada di Riau ini Kerajaan Melaka. Jadi Kerajaan Melaka ini terpengaruh oleh dua budaya, yakni Melayu dan Islam. Jadi kebudayaan mereka itu campur aduk dari budaya Melayu dan Islam. Jadi ada sarung, ada kopiah dan sebagainya. Ya. Raja pertama pada Kerajaan Melaka ialah Iskandar Shah. Pada Kerajaan Iskandar Shah ini mengalami kemajuan dan juga mengalami kemunduran. Kemudian setelah itu digantikan oleh putra-putranya, ya, tepatnya langsung pada Sultan Alauddin Shah. Ini perekonomian Selat Malaka ini, maksudnya Kerajaan Malaka pada Kesultanan Alauddin Shah ini stabil, ya. Maksudnya stabil di mana? Tidak ada kemunduran, juga tidak terlalu maju, ya, memiliki kemajuan yang stabil gitu. Jadi perdagangan di sana sangat baik sekali, perniagaan, ya. Jadi mengalami kejayaan sangat, ya, mengalami sebuah kejayaan. Jadi saya tanya kepada Mas Nopal, kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Malaka. Tepatnya ada di Riau. raja pertama adalah Iskandar Shah. mengalami kemajuan dan Mundur. kemudian pada kestabilan itu pada masa Sultan Alauddin Shah. Dan yang selanjutnya ialah kita belajar yang ketiga, ini Kerajaan Aceh, Aceh Darussalam. Jadi Kerajaan Aceh ini ya kita memang tahu ya, ada di Aceh, kemudian di Sumatera. Jadi Kerajaan Aceh ini merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar, ya, yang dipimpin langsung oleh Sultan Ali Muwayyad Shah.
Ali Muwayyad. Kemudian setelah Sultan Ali Muwayyad, ya, Sultan Ali Muwayyad ini lengser dan digantikan oleh Sultan Alauddin. Jadi pada masa Salahuddin ini mengalami kemunduran. Kerajaan Aceh Darussalam ini mengalami kemunduran, sehingga pada periode tertentu itu masuk pada kerajaan pada kesultanan yang terakhir, yakni Kesultanan Iskandar Muda, ya, dari Aceh. Ini mengalami kemajuan hingga menyebarkan Islam itu sampai ke Pulau Jawa. Jadi dapat dikatakan bahwa bibit-bibit Islam ke Pulau Jawa itu ada dari Aceh. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya membahas tentang kerajaan yang sudah masuk ke Pulau Jawa, ya, kerajaan Islam yang masuk di Pulau Jawa. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ialah Kerajaan Demak. Ya, jadi Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa. Tepatnya di Bintoro, di sebelah Sungai Demak, Panang, Banten, Jawa Tengah. Jadi kerajaan ini muncul, Kerajaan Demak ini muncul latar belakangi karena melemahnya Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Jadi Majapahit itu melemah, kemudian sebaliknya orang-orang Islam yang ada di Pulau Jawa itu semakin membesar, ya, semakin banyak, maka muncullah Kerajaan Demak ini, ya. Jadi Kerajaan Demak ini tidak luput dari latar belakang yang sudah ada, yakni dengan munculnya Islam yang ada di Pulau Jawa. Adapun kerajaan pertama, maksudnya pemimpin pertama Kerajaan Demak ini ialah Raden Fatah. Tepatnya pada tahun 1500, ya. 1500. Pengangkatan Raden Fatah ini disaksikan oleh Sunan Ampel pada waktu itu. Jadi Kerajaan Demak ini berjalan setelah beberapa tahun, ya. Ada berapa tahun, ada bergantian berapa raja. Yang kedua setelah Raden Fatah itu ada Pati Unus, kemudian ada Sultan Trenggono, ya. Perlu ketahui bahwa pada masa kejayaan Demak ini tepat pada Kesultanan Trenggono, ya. Jadi pada masa Kesultanan Trenggono ini Demak mengalami perkembangan yang sangat besar. Baik, anak-anak, ya, kita masuk kepada kerajaan Islam yang selanjutnya, yakni Kerajaan Banten, ya. Ini sudah saya tulis. Jadi Kerajaan Banten, ya, ini adalah kerajaan yang sangat baik, khususnya di Pulau Jawa. Banten provinsi Jawa. Iya benar, Banten provinsi Jawa. Iya. Oh, iya. Jadi Kerajaan Banten ini merupakan kerajaan yang sangat berkembang pada itu. Adapun raja yang pertama yang menguasai ialah Syarif Hidayatullah, Sultan Syarif Hidayatullah. Jadi beliaulah yang menguasai Kerajaan Banten pada waktu itu. Kemudian setelah itu ada masa kejayaan pada Kerajaan Banten ini, tepatnya pada kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Akan tetapi dengan adanya kemajuan tersebut antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya Sultan Haji itu mengalami crash atau mengalami berbeda pendapat lah, intinya. Dan hal itu dimanfaatkan oleh VOC pada waktu itu, ya, menggunakan orang-orang Belanda, Mas, ya.
Dan oleh karena itu, karena ini tukaran kemudian dimanfaatkan oleh ini, maka hancurlah kerajaan Demak pada waktu itu. Dan berbicara tentang kerajaan Cirebon. Ini kerajaan Cirebon ini asal usul katanya ada yang mengatakan bahwa kecil, Rebon itu udangnya kecil, jadi udangnya kecil, jadi Cirebon, ini udang kecil. Pada waktu itu Cirebon ini masih dalam kekuasaan kerajaan Pajajaran, kemudian melepaskan diri dengan pimpinan Syarif Hidayatullah. Pada hari ini kita akan melanjutkannya, bahwa kita akan membahas tentang kerajaan Islam selanjutnya, yakni kerajaan Mataram. Kita ketahui bahwa kerajaan Mataram itu memang kerajaan yang sangat besar sekali, yang terkenal. Yang pertama raja pada kerajaan Mataram ini adalah kerajaan Sutawijaya, atau dijuluki Panembatan Senopati pada waktu itu. Kemudian setelah Panembatan Senopati ini meninggal, itu digantikan anaknya yakni Mas Jolang pada tahun 1601 sampai 1613. Kemudian digantikan oleh anaknya lagi yakni Mas Rangsang. Kemudian setelah tidak adanya Sutawijaya ini, ya, tidak adanya kerajaan yang pertama ini, maksudnya pemimpin yang pertama, kerajaan Mataram ini memiliki kemunduran, khususnya di bidang kekhasan yang dalam sebuah kerajaan. Jadi seperti kehilangan jati dirinya, karena akibat pergantian pemimpin. Jadi kerajaan Mataram pada zaman itu dipimpin oleh yang pertama siapa, Mas? Sutawijaya. Kemudian yang kedua Mas Jolang, dan seterusnya. Jadi untuk kerajaan Mataram kali ini. Baik, anak-anak, masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Kita masuk pada kerajaan Islam selanjutnya. Kita masuk ke wilayah Sulawesi, ya. Jadi ada kerajaan namanya adalah Kerajaan Gua Talu. Ya. Jadi sebenarnya di Sulawesi itu banyak kerajaan Islam, antaranya kerajaan Buni, kerajaan Wajo, kerajaan Sopeng, dan sebagainya. Nah, tapi yang lebih terkenal dari Pulau Sulawesi ini adalah kerajaan Gua Talu ini. Ya. Gua Talu ini terkenal dengan perdagangan jalan lautnya yang sangat terkenal pada waktu itu. Jadi pada waktu itu, ya, Islam masuk ke Gua Talu ini awalnya itu mengalami penolakan dari rajanya, dan dimana yang masukkan Islam pada Gua Talu ini adalah Raja Ternate. Ini pada waktu itu Mbak Abdullah. Mbak Abdullah ini gagal mengajak Raja Gua Talu untuk masuk Islam. Kemudian setelah Raja Ternate yang bernama Datuk di Bandang, ya, Datuk di Bandang, nah ini berhasil mengajak Raja Gua Talu untuk masuk Islam. Sejak saat itulah Islam sudah sangat pesat di kerajaan Gua Talu. Dan muncullah sebuah sultan yang sangat terkenal dari kerajaan Sulawesi, yakni Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini sangat anti terhadap orang Belanda. Bahkan pada peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin itu memimpin langsung, sehingga orang Belanda itu takut kepada Sultan Hasanuddin ini. Sehingga orang Belanda menyebutnya ayam jantan dari timur. Timur, seperti itu. Jadi yang pertama ialah Sultanan Gua Talu, ya, yang berada di Sulawesi. Raja yang paling terkenal ialah Sultan Hasanuddin. Sudah paham, Mas? Sudah. Kita melanjutkan tentang kerajaan Islam yang terakhir, yakni Ternate dan Tidore. Ya. Jadi kerajaan Ternate dan Tidore ini melingkupi wilayah Maluku dan Papua. Ya.
Jadi kenapa kok Maluku dan Papua ini diserang banyak orang Belanda, pada itu Portugis ataupun Spanyol ya? Karena Maluku ini tempatnya rempah-rempah, banyak sekali rempah-rempah di Maluku. Dari persekutuan antara Ternate Ternate ini kemudian muncullah sebuah persekutuan ya, antara gesekan yang terjadi akibat punah Ternate ini, yakni ada Uli Lima dan Uli Siwa, terdiri dari Ternate, Abi, Bacan, Seram, Ambon. Kemudian Uli Siwa ini ada Tidore, Kian, Jerulu dan lain-lainnya. Jadi ada efeknya dari sebuah kejadian tersebut. Kemudian pada tahun 1512 ada bangsa Portugis yang masuk ke wilayah Ternate. 10 tahun kemudian bangsa Portugis ini membangun sebuah benteng yang namanya Benteng Sao Paulo ya, yang pada masa itu dipimpin oleh Sultan Herun. Kemudian setelah Sultan Herun ini lengser, kemudian digantikan oleh Sultan Bahatullah. Kemudian ada Spanyol yang masuk kepada Tidore. Hal ini mereka lakukan atau oleh bangsa lain tidak lain hanya untuk menguasai kerajaan Ternate dan Tidore. Sampai sini paham Mas ya? Paham. Kerajaannya adalah kerajaan Ternate dan ini Papua, memiliki Papua, Maluku ya karena rempah-rempahnya yang sangat banyak ya. Jadi ada Portugis dan Spanyol yang masukinya. Paham ya Mas ya? Paham. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.